Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Ini bagian 3 dari 3 bagian kelas fundamental ajaib ya. Nah, apakah analisa fundamental masih berguna? Jawabannya berguna ya Bapak Ibu ya. Udah kita buktikan beberapa kali ini. Sekarang kita masuk bagian 3-nya, yaitu menghitung EPS ya Bapak Ibu ya. Nah ini menghitung EPS, menghitung target harga menggunakan EPS. Dan tentunya mencari saham salah harga ya. Mencari saham yang salah harga. Jadi market itu menurut saya pribadi tidak efisien. Ya. Menurut growth investor, market itu efisien Bapak Ibu. Jadi harga yang kita lihat sekarang itu memang harga yang pantas buat satu saham. Itu yang dimaksud efisien itu bahwa harga yang sekarang ada di pasar itu adalah memang pantas untuk dia gitu. Itu efisien. Kalau menurut saya, market itu nggak efisien. Bagaimana maksudnya? Jadi harga yang sekarang terlihat oleh mata kita di market kadang-kadang itu salah harga. Ya, salah harga. Tapi investasi fundamental salah harga itu disebutnya trading fundamental, bukan investing fundamental. Kenapa? Karena jangka waktunya nggak panjang. Dia segera akan menjadi benar lagi harganya dalam mungkin 1, 2, 3 bulan deh. Ya, 1, 2, 3 bulan. Oke. Langkah yang saya lakukan itu biasanya karena saya chart investor ya, saya dari chart biasanya. Dari chart dulu. Chartnya bagus, saya kenal sahamnya, saya tahu bagus, saya akan mendalami lagi fundamentalnya. Nanti apa yang didalami, apa yang dilihat, kita lihat ya. Terus kita investigasi fundamentalnya, terus karena fundamental baik itu selalu disukai orang-orang asing, saya juga akan melihat foreign flow-nya. Jadi apakah orang asing itu beli gitu. Terus kalau dia beli, sisa barangnya ada berapa lagi gitu. Ya, itu penting tuh. Jadi kalau orang asing senang, saya juga senang. Kenapa begitu? Bukan saya terlalu senang sama asing, tapi begini loh Bapak Ibu. Setahu saya, investor asing di Indonesia itu bukan investor individual. Saya ulangi ya, investor asing di Indonesia bukan investor individual. Nah, sebenarnya di Indonesia pun ada investor yang bukan individual, tapi investor yang institusi, seperti reksadana, ya seperti gitu. Tapi kita nggak tahu dia pakai broker apa. Tapi kalau broker asing, hampir pasti dia institusi. Ya, jadi saya nggak kenal tuh teman saya orang Amerika atau orang Inggris atau orang Belanda yang invest saham kita, nggak tahu saya, nggak tahu gitu. Kecuali memang dia kelahiran Indonesia. Jadi yang invest di Indonesia itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah BlackRock, MSCI, FTSI gitu. Perusahaan-perusahaan investasi, mereka itu invest di Indonesia, dia jualan reksadana Indonesia. Dia jual di Amerika atau di London atau di mana, terus dia untuk mengejar kinerja reksadananya dengan IHSG, dia harus beli saham Indonesia. Nah, karena dia institusional, uangnya triliunan dikelola, hampir tidak mungkin investor asing itu, manajer investasi itu beli saham karena MACD gitu, beli saham karena bandar itu nggak mungkin. Gitu. Dia pasti beli saham karena fundamentalnya. Ya, oke ya. Bu Cisti ada nggak Bu Cisti? Halo, Bu. Halo Pak, saya ada Pak, maaf. Kayak Bu Cisti nih. Bu Cisti kan di sono ibu apa finansial ini ya, finansial Ya, advisor ya. iya betul Pak. Mungkin nggak Bu, ibu misalnya menyarankan klien ibu beli saham karena MACD-nya Golden Cross Bu? Golden Cross? Iya. Ya, kalau Golden Cross iya Pak. Hanya itu Kan mungkin ada nggak? momen. Hanya Oh cuma itu enggak, mungkin. Nah, enggak harus pasti butuh fundamental ya Bu konfirmasi. ya. Nah, pasti fundamental kan. Nah Betul. inilah pola pikir kita. Kenapa kita harus beli saham yang juga bukan harus beli, lebih tenang kalau beli saham yang asingnya ikutan beli gitu. Kenapa? Oh, Karena ya. asing itu pasti institusi. Institusi itu pasti pakai fundamental gitu. Tidak mungkin dia beli karena bandarmologi, beli karena technical, nggak mungkin. Gitu. Itu boleh penambah ya Bu ya, penambah momentumnya. Ini udah siap momentumnya gitu mungkin ya Bu ya. MACD-nya Betul, ada tetap, konfirmasi gitu. tapi di saham yang memang bagus fundamentalnya kan Bu ya. Iya, Misalnya betul Pak. kalau kayak BCA, BRI ya berani gitu. Tapi kalau saham yang aneh-aneh ya enggak deh gitu Bu ya. Iya, Karena iya ini betul. triliun uangnya ya Bapak Ibu ya. Triliun uang asing.
Oke, saya lanjutin ya. Sekarang yang kita nanti kayak gini nih. Kalau kita ya beli saham, misalnya sahamnya Teblak, nah, TPLA ya, terus turun 5%, tegang nggak tuh Bapak Ibu? Tegang dong ya, pengen cut loss ya. Pengen cut loss pasti 5%. Nggak cut loss, turun lagi 10%. Cut loss nggak? Nggak cut loss, turun 15%, cut loss nggak saya tanya. Akhirnya cut loss tegang. Kenapa? Karena nggak tahu akan berapa. Jadi kalau kita tahu masa depan, kalau kita punya keyakinan masa depan perusahaan ini bagaimana angkanya, harusnya nggak gitu penakut gitu. Misalnya. Terus yang kedua, kalau teblaknya naik nih 20%, TP nggak? TP pasti. Ya. Nah, cepet cut loss, cepet TP itu jadi makanan empuk sama anti trader gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya, di dunia itu orang terkaya sedunia karena saham itu ada dua macam. Pertama namanya Warren Buffett, itu jelas fundamental investor. Bahkan dia bisa tidak melihat harga berminggu-minggu. Yang dia lihat laporan keuangan sama berita mengenai perusahaan tersebut. Jadi pahamin ya. Nah, orang terkaya berikutnya itu, saya agak lupa namanya. Itu orang yang ahli matematik itu loh, Bu. Siapa sih namanya, Bu? Ahli matematik yang menciptakan logis komputer semacam coding buat ngalahin trader, Bu. Saya lupa namanya. Renaissance, pokoknya Renaissance teknologi itu. Nah, itu dia bilang yang dia kaya karena trader, Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa mengalahkan investor. Paham ya? Jadi anti trader dapat uang, investor dapat uang. Berarti yang kalah siapa? Trader gitu. Yang kalah trader dalam cerita. Berarti seperti itu. Siapa nih? Kita mute ya. Siapa nih? Pak Abdul mute dulu ya. Oke ya. Oke. Jadi intinya kalau kita bisa menduga atau menentukan harga pantas dari saham ini, harusnya kita nggak begitu takut megang saham ini gitu, Bapak Ibu. Ya, terus saham itu sering salah harga. Salah harga itu bukan berarti orang-orang pada bodoh, orang-orang bisa nggak tahu. Dan kebanyakan orang itu senang saham yang naik, Bapak Ibu. Kalau saham yang nggak naik, dia nggak mau beli itu. Kayak kemarin BP, siapa yang mau beli saham 50? Katanya. Berani beli saham harga 50 BP? Nggak ada yang berani. Gitu. Saya juga belinya nggak 50, bohong. Saya belinya 51, 52, di bawah ke 50, tapi saya nggak cut loss. Saya nggak takut. Ya, member banyak yang ngomong, Pak, itu bagaimana lo invest 50? Biarin, saya bilang, sampai delisting. Saya bilang gitu. Biarin sampai delisting. Bapak Ibu tahu Range Market nggak? Range Market itu kan dibeli mahal sama si Jarum. Jarum itu punya BCA. Dan hampir semua akuisisi dia rasanya berakhir baik ya. Tower gitu, BCA, grupnya dia hampir berakhir baik. Saya percaya range akan besar nanti. Jadi cut loss saya berapa? Saya bilang ada 2 cut loss saya. Ke satu di bawah semua MA, saya agak takut. Yang kedua, 50. Ya, boleh. Rugi 100% atau untung 500%. Ayo, saya bilang. Masih masuk risk reward rasionya. Ada orang kan yang cut loss 3%, TP 10%. Itu kan risk reward-nya 3. Kalahnya 3, menangnya 10. 1/3. Boleh dong, kalau saya cut loss-nya 100% dan untungnya 300%, boleh nggak? Boleh. 1/3 juga namanya itu. Ya, tapi keyakinan ini, kekeras kepalaan ini hanya bisa terjadi kalau kita memahami keuangannya gitu loh. Nggak bisa kita saham gorengan ngotot begitu, gocap beneran loh, bener-bener gocap beneran loh. Ya, kayak Unilever mau ngotot terus nggak bisa gitu. Ya, oke ya, kita lanjutin lagi nih. Nah, jadi technical analysis itu memberikan tanda saham akan naik, betul. Saham itu sedang naik, sedang turun, kita tahu. Jadi seperti yang saya gambarkan kemarin, kalau kita supir, ada mobil, ada jalan aspal, ya gitu ya, terus ada GPS. Jadi technical itu GPS, Bapak Ibu. GPS Google Map. Jadi kita tahu dia mau belok, mau kemana, kelihatan jelas gitu. Beloknya, oh dia belok kiri, oh dia belok kanan. Jadi GPS itu adalah technical analysis. Kondisi kesehatan mobilnya itulah mikroekonomi fundamental. Supirnya bandar, betul. Supirnya bandar. Ya, kita penumpang Bapak Ibu. Karena kita uangnya kecil, kita penumpang. Ya, oke ya, kita penumpang. Nah, kemudian jalanannya mobil lain dia pesaing perusahaan itu.
kondisi aspal, kondisi hujan, kondisi itu tuh makroekonomi Bapak Ibu. Rusia perang sama Ukraina, harga coal-nya naik. Nah, itu segala faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Bisa dipahamin ya. Jadi kita harus kombinasi tiga ini. Kita ngerti teknikal. Teknikal itu untuk membaca sedang kemana ini. Lagi mahal apa lagi murah. Lagi mulai naik apa masih turun gitu loh. Jadi kita tahu nih beloknya katanya ke Jakarta kok, beloknya ke tolnya kok katanya mau ke Tangerang nih Bapak Ibu. Tapi kok masuk tolnya arahnya ke Bogor gitu kan, apa nyampe Tangerang nanti gitu. Nah, itu kan kita harus realistis juga. Nggak bisa terlalu keras kepala sama market gitu. Kalau bandarnya bawa ke situ atau supirnya tidur gitu. Supirnya ngantuk, tidur, parkir mobilnya nggak naik-naik. Ya. Seperti itu, nggak ada gerakan-gerakan, supirnya tidur terus gitu kan. Atau mobilnya rongsokan, supirnya emang jagoan gitu, tukang pom-pom. Tapi mobilnya rongsokan gitu. Janjinya sih manis gitu. Wah, nanti to the moon nih. Kita akan ke Jakarta begini begitu. Bapak naik mobilnya rongsok ambrol Pak di jalan Pak, dibawa kebut amburadul. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus 3 in 1. Di IHSG itu ada 800 saham. Ada 800 saham, 900 saham. Ada saham gorengan, ada saham yang bagus, saham yang jelek. Saham gorengan ada yang TA-nya bagus, ada yang bandarnya bagus. Saham fundamental ada yang TA-nya bagus, bandarnya bagus. Maksudnya gini, kenapa kita harus mikirin dan ngejar semua saham? Kalau kita bisa ngambil yang mobilnya bagus, yang supirnya jago, yang jalannya enak gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Misalnya apa? Ya misalnya itu BSR sama BP. Itu mobilnya cukup baik. Ya, supirnya udah kelihatan di situ tongkrong-tongkrong gitu loh BP kemarin. Terus jalannya lagi enak. Apa enak? Coal, energi. Sektor dia itu, BP itu kan energi ya. Coal dan oil kan. Sektor dia tuh lagi bagus gitu. Sektor dia lagi enak gitu, hawanya lagi enak, jalannya bersih. Nah, disitulah kita baru masuk gitu. Ya, kita lanjutin lagi ya. Nah, terus sekarang kita belajar ngitung dulu nih. Nah, ini kita mulai belajar yang disebut EPS Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ngerti EPS. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pada ngerti EPS. Ya, kalau nggak ngerti ini panjang Bapak Ibu. EPS itu begini. Kalau kita kembali ya, kalau kita warung itu punya modal 100 juta, kalau warung modalnya 100 juta, kemudian untungnya 10 juta, ya, dan warung tersebut memiliki memiliki jumlah lembar saham 100 saham, maka EPS-nya adalah 10 juta dibagi 100 lembar saham. Bisa dipahamin ya? Jadi earning itu profit, net profit, earning, keuntungan dibagi jumlah saham beredar. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1 lembar saham, ya dapatnya segitu. Bapak Ibu punya 1 lembar saham BRI, EPS-nya 10, ya 10 rupiah dapatnya Bapak Ibu. Paham ya? Sampai situ ya. Ini EPS. Jadi ini saya mau jelasin metode EPS. Ya, bagaimana, masih ada metode lain. Ada metode book value, ada metode ROE, ada metode sales revenue, tapi hari ini kita bahas yang paling paling aman Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita udah masuknya metode sales itu buat menaksir perusahaan-perusahaan rugi tuh. Yang kayak Bukalapak, kayak GoTo, kayak Shopee, itu pakainya metode sales, nggak pakai metode EPS ya. Kalau metode EPS kita sengaja saya ngajarin metode EPS supaya Bapak Ibu milih perusahaan untung gitulah. Intinya saya mengamankan aja ya. Jadi nggak terlalu beresiko. Oke, kita mulai sekarang ya. Misalnya EPS earning per share. Untungnya perusahaan ini per lembar saham kuartal 1 2021, kuartal itu gini, setahun dibagi 4 itu namanya kuartal atau 3 bulan. Kuartal itu setahun dibagi 4 ya. 4 ya. Artinya setahun dibagi 4. Nah, 3 bulan pertama dia untungnya 5 rupiah. 1, 2, 2. Lihat ini baik-baik ya. 5, 1, 2, 2. Ya. Totalnya berapa? 10. Ya. Artinya tahun 2021 TTM, trailing 12 month, 12 bulan. Selama 12 bulan, perusahaan ini menghasilkan 10 rupiah per lembar saham. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh ngetik, boleh ngomong. Saya minta ke Jaib beri open mic sih. Saya udah minta open mic, silakan mau nanya silakan. Sampai sini, ini karena ini makin ngitung nih abis ini nih. Kalau ini ketinggalan, nanti makin susah.
Ya, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Yuk, Pak Laksono mau nanya? Belum ya? Oke. Nah, tiba-tiba nih EPS 2002 muncul, Bapak Ibu. EPS-nya munculnya, munculnya 10. Munculnya 10. Jadi 5, 1, 2, 2, 10. Data baru. Nah, kita terus melihat ini kok perusahaan jadi keren gitu ya. TTM-nya langsung berubah Bapak Ibu. TTM-nya jadi 15. TTM itu apa? 12 bulan ke belakang. Keuntungan 12 bulan ke belakang. Trailing 12 month. Ya. Oke, kita ulangin. Ada perusahaan untungnya 5, 1, 2, 2 atau 10. Setahun. Setahun. Kemudian kuartal 1 2022, Januari, Februari, April, Januari, Februari, kuartal kuartal 1 atau 3 bulan pertama 2002, dia tiba-tiba 10 keuntungannya. Ya. Jadi kita bisa simpulkan perusahaan ini keuntungannya naik. Itu kesimpulan pertama, ya. Oke, terus kita jadi langsung saya bermimpi nih karena ini perusahaan batu bara selama 2022 batu bara juga di atas 200, langsung Q2-nya saya ngimpi deh 10 deh. Q3 10 deh, Q4 10 deh. Itu namanya ngimpi. Belum terjadi. Harapan masa depan. Mimpi belum terjadi, ya saya ulangin. Jadi yang Q2, Q3, Q4 itu estimasi. Dari mana? Dari melihat situasi geopolitik, dari melihat kebutuhan call, gitu, ya, dari melihat produksi dia. Nah, kita estimasi seperti itu. Ngimpi namanya ngimpi, ya. Nah, yang di sini yang pakai TTM namanya value investor. Dia pakai nilai realistis. Show me the money, uangnya udah ada. Untungnya sudah terjadi, itu namanya value investor. Yang di sini namanya growth investor, ngimpi. Untungnya belum ada, tapi dia udah ngarang ke situ. Oke? Ya, oke ya, sampai situ ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, coba perhatiin baik-baik ya. Kalau earning per share ya, earning per share itu, kalau perusahaan itu punya untung yang terus meningkat, atau nggak usah meningkat, untung yang terus tetap, tapi terus-terusan setiap bulan, setiap tahun, setiap 3 bulan dia untung terus, maka modalnya kan otomatis naik Bapak Ibu ya. Nah, kalau modalnya naik kan value dia naik. Berarti harga dia bisa naik. Angka 10 ngarang, Pak. Ngarang. Pak siapa? Pak John. Angka 10 ngarang. Ini ceritanya ada perusahaan untungnya 10. Ini 10 dari ini, Pak. 5, 1, 2, 2, Pak. 5, 1, 2, 2, 10. Kalau yang ini 10, 2, 2, 1, 15. Ya, oke ya. Lanjut. Nah, ini. Sekarang kita mulai mengestimasi harga. Kita ngarang harga gitu Bapak Ibu ya. Kita ngarang harga, kira-kira harganya berapa nih sekarang? Oke? Kira-kira harganya berapa sekarang saham ini? Oke, sekarang kita pakai value investor. Metode realistis. VS growth investor. Metode optimis. Ya. EPS-nya kan 10 nih, TTM. Tadinya. Sekarang EPS 15. Oke? Simpel ya. Saya ulangi nih. Asalnya EPS 10, sekarang EPS 15. Itu sudah naik 10 jadi 15. Ya, itu real. Sudah terjadi. Ya, oke. Book value-nya 100 asalnya kan. Karena dapat untung 15 jadi 115. Real juga sudah terjadi. Oke, kalau pernya 10, harga 100, maka per 10 dengan EPS 15, harga 150. Gampangnya gini, 15 dibagi 10 dikali 100. EPS baru dibagi EPS lama dikali harga saham tersebut hari ini. Harga saham tersebut waktu laporan 2021. Gampang ya? Gampang loh, ini common sense Bapak Ibu. Ini logika dasar banget. Dasar, logika banget ini tidak ngada-ngada. Oke, sekarang PBV, metode PBV. PBV kan naik 115 tadi. Ya, 100, PBV 1, 100. Kalau PBV 1, 115. Jadi harganya menurut realistis investor 115 sampai 150. Kalau sekarang harganya 70, jangan gentar. Beli terus. Kalau besok harganya 75, biarin jangan di TP. Paham ya?
Sampai sini siapa yang nggak ngerti? Tanya. Sayang nih, ini free nih, free. Jurus ke satu. Masih banyak jurus lain, tapi ini jurus satu. Ya, oke ya, ngerti ya. Jadi kalau kemarin untung 10 dihargain 100, sekarang untung 15 dihargain, gampang, 15 bagi 10 kali 100. Oke ya, kalau suatu usaha yang menghasilkan 10 rupiah dihargai 100 rupiah, maka kalau 15 rupiah untungnya dihargai berapa? Bisa 150. Itu metode EPS namanya. Sekarang metode book value. Kalau perusahaan harga 100 dikasih untung 15, maka 115 kan yang baru book value-nya, dari book value-nya 115. Jadi disimpulkan secara metode realistis saham ini sudah berubah targetnya jadi 115 sampai 150. Paham ya? Pak, maaf, ada yang tanya nih, Pak. Ya. Ada yang hands up, kayaknya ada yang angkat tangan. Mungkin boleh di open mic? Boleh. Pak T, Ya. Saya mau nanya kalau yang si ini kenapa DV-nya tiba-tiba jadi 115, apakah EPS ditambahin DV yang di... Betul, Ibu, betul. Jadi gini, waktu dia belum ada keuntungan, kan dia 100 harganya tuh, Bu. Iya. Jadi 100, karena ada keuntungan 15, jadi 115 kan, Bu. Iya. Gitu loh. Itu kan awal tahun. Sebelum, ya jadi memang naik 115 gitu. Jadi diasumsikan BV itu sama dengan EPS-nya gitu? Ya, jadi gini, kemarin perusahaan ini dihargai dengan satu book value-nya gitu, Bu. Iya. Waktu dia punya BV 100, harga dia 100. Kalau sekarang iya. Kalau sekarang BV-nya 115, berapa harganya? 11 gitu kan? Iya. Kalau Ibu nanti lihat di market 70, ya beli, butuh diskon, Bu, gitu kan? 70 itu, 70 beli gitu loh, jangan takut gitu loh. Ya, Bu ya. Ya, makasih gitu. Pak. Sekarang ini metode gila nih, Bu. Tadi metode waras tuh, metode orang waras, tapi market itu gila. Kegilaan di bursa saham itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Saham yang real value-nya 100 bisa dijual 50 bertahun-tahun. Saham yang harga realnya 100 bisa juga 1000 dijualnya. Karena pasar saham itu ngaco. Tidak efisien, sering salah harga. Tugas kita kalau mau cari untung, cari saham salah harga. Oke? Ini rahasia nih Bapak Ibu ya. Jangan bandingin Coca-Cola dengan limun cap macan. Paham nggak? Kata-kata saya itu. Jangan bandingin BCA dengan PNBN. Jangan bandingin BP dengan ITMG. Semua punya intangible asetnya. Semua punya harga. Harga itu yang kita harus cari. Berapa konstanta per BCA? Berapa konstanta book value BCA gitu. Jangan ngomong, wah ini saham salah harga karena PNBN itu book value-nya 0,5. Tapi BCA itu book value-nya 4 gitu loh. Jadi murahan PNBN. No, yang naik BCA bukan PNBN. Paham ya? Oke ya, sudah paham ya. Jadi yang penting kita memahami konstanta perusahaan ini. Perusahaan yang saya sedang bahas, katanya PBV-nya cuma 1 dikasihnya. PR-nya 10. Nah sekarang kita ngomong optimis nih. Karena perusahaan ini terbukti sudah mencapai keuntungan 10, dan keuntungan 10 ini bukan karena harga komoditas, tapi karena memang perusahaan tersebut telah membuka 10 cabang gitu Bapak Ibu. Contohnya PS Hardware. Jadi wajar itu perusahaan itu naik gede. Karena EPS kemarin kan dia memang cuma 2. Tapi kemudian di kuartal 1 ini dia telah membuka 4 cabang baru. Sehingga pendapatan dan keuntungan perusahaan ini naik 5 kali lipat. Ya, jadi 10 ini dianggap oleh analis ini akan stabil, akan berulang di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Bukan karena komoditas nih, bukan perusahaan siklikal ya. Perusahaan siklikal itu perusahaan yang tergantung dengan komoditasnya. Kalau ini saya ngebahasnya perusahaan misalnya Starbucks gitu Bapak Ibu, perusahaan kayak fast food KFC gitu.
perusahaan kayak Range Market atau MPPA, ya, perusahaan kayak toko-toko baju. Jadi memang dia tuh kenapa dia 10? Faktornya memang faktor multiplier gitu, faktor pelipatan penambahan gerai gitu. Jadi itu kita bisa anggap dia berarti lebih akan langgeng gitu. Seperti ini Bapak Ibu nih. Jadi kalau satu toko dia punya untung 2, kalau 5 toko kan untungnya 10 dan bisa berulang tahun ke tahun, bahkan bisa dimultiply lagi kalau dia mau. Oke? Nah, kalau gitu masuknya growth. Jadi perusahaan ini bukan naik karena harga komoditasnya, tapi perusahaan ini naik karena growth bisnisnya. Paham ya? Itu beda banget tuh Bapak Ibu. Kalau kayak ITMG, PTBA sekarang lagi rame, itu karena call-nya naik aja. Nanti kalau call-nya turun, dia turun lagi sahamnya gitu. Paham ya? Tapi kalau perusahaan seperti LPPF, gitu, seperti Hero, seperti Range Market, seperti fast food, seperti Pizza Hut, kalau dia menambah gerai dia, itu bisa kita asumsikan bahwa dia akan langgeng gitu Bapak Ibu. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat pikiran orang yang growth. Kalau untuk investasi jangka panjang, Pak Timothy carinya tentu cari non-cyclical. Tapi kan cyclical asik Pak dipakai trading. Nih, tadi kan seru Pak, kita main BP, kita main BSSR, kita mainan SMMT, itu ratusan persen. Jadi itu adalah Pak, kalau cyclical itu maksudnya fundamental trading. Kalau multiplier itu masuknya saham multi-bagger gitu Pak. Saham yang bisa 4 kali. Jadi gini, Bapak lihat ya. Ini kan 100 Pak ya, bisa 400 Pak harganya Pak. Kenapa? Karena dia multi-bagger, multiply. Jadi dia bukan naik turun karena harga komoditas, dia naik turun karena emang bisnisnya multiply. Misalnya apa? Misalnya Starbucks waktu baru berdiri Bapak Ibu. Starbucks waktu warung 1 biji di Amerika, kalau Bapak beli, sekarang menjadi apa tahu. Starbucks waktu 1 toko, sekarang berapa toko Starbucks Pak? Bu, 1000 toko ada seluruh Indonesia, seluruh dunia. Starbucks waktu listing IPO-nya itu belum keluar negeri loh Bapak Ibu. Waktu listing IPO-nya dia masih di Amerika dan masih sekian toko gitu, masih 100 toko gitu. Ternyata dia terus buka di Cina, buka di Indonesia, buka di seluruh dunia. Ya itu, yang begitu yang kita mau gitu loh. Starbucks itu perusahaan yang kita mau kayak Starbucks gitu. Bukan Starbucks di sini ya, di sini agak stagnan. Starbucks di sini dia bukanya udah segitu. Ya, Starbucks di perusahaan yang mirip Starbucks tapi di Amerika gitu loh. Ya. Oke ya. Yang kayak Esteller tuh, ngerti kan? Esteller dibeli mahal, pada bingung kemarin. Kenapa? Karena pikirannya Esteller kalau mendunia gitu Pak, dibikin gerainya kayak Starbucks gimana tuh? Bisa aja kalau dibawa oleh partner yang benar. Ya. Jadi Esteller atau Baso, kalau ada investornya Google atau investornya Starbucks, itu jadi beda Pak nanti Pak. Bisa mendunia itu. Yang penting siapa mitra-mitra kita gitu. Kita punya mitra siapa? Kalau kita bisa nyari investor bukan main jual seri A, seri B-nya dijual ke orang-orang sembarangan, tapi dijual oleh mitra yang strategis, itu pasti bisa dibawa sama dia. Gitu. Ini kayak Shark Tank, Pak. Ingat nggak Shark Tank? Jadi orang-orang Shark Tank itu, yang duduk di situ ada yang raja televisi, raja supermarket gitu. Jadi Bapak kalau mitraan sama dia, langsung naik pangkat Pak perusahaannya, multiplier cepat. Ya, itu nanti deh ngomongnya. Sekarang kita bahas dulu. Jadi kalau yang sebelah yang ini Pak, yang tengah, itu metode saham cyclical atau trading fundamental. Yang kanan itu non cyclical. Nah, contohnya teknologi, betul. Teknologi, restoran, fast food, ya. Terus item itu apa ya, kayak orang bikin suatu produk yang dipatenkan untuk sabun cuci mobil misalnya gitulah, ya. Asuransi, itu sesuatu yang nggak cyclical Bapak Ibu, yang memang dibutuhkan setiap saat, kayak bank juga sama bank. Jasa keuangan, bank digital, Pak. Bank digital kok mahal-mahal amat? Nah, karena begini, dia pakai EPS-nya ke depan. EPS-nya itu EPS growth. Nah, oke. Jadi kita anggap karena dia memang sudah berhasil menciptakan 10, langsung dia hitung setahun 40 Bapak Ibu. Jadi bukan pakai TTM dia pakainya, tapi 40 dikali 4. Langsung loncat, berarti dia setahun 40 gitu. Berarti book value-nya akan segera menjadi 140 gitu. Paham ya? Kalau yang tadi 105, sekarang book value 140, berarti secara book value dia 140. Nah, sekarang lebih gila lagi. Kalau emang perusahaan tersebut dihargai dengan PER 10, kalau untungnya 40, maka harganya 400 gitu loh. Dengan sablengnya dia langsung hitung seperti itu.
Oke ya, jadi PBV-nya langsung segini Bapak Ibu berubah. Nah, ini yang disebut target harga value investor, target harga growth investor. Ya, growth investor melihat jauh ke depan, pemimpi, optimis, proyeksinya pakai EPS terakhir langsung dikali 4. Ya, itu disebutnya EPS kuartal. EPS 1 kuartal dikali 4 disetahunkan. Ya, itu setahu saya baru kita yang bikin gitu, CIA. Kenapa nanti saya jelasin. Kenapa berani pakai EPS kali 4 itu saya jelasin. Ya. Nah, kalau value investor, kaum realistis, dia tuh pakai harga yang sudah ada aja gitu. Yang udah ada aja pakai TTM, harga sekarang mundur 4 bulan gitu. Jangan ngarang ke depan dah, belum tuh terjadi. Paham ya? Nah, jadi hitungan pesimisnya ya kiri, optimisnya kanan, silakan dipilih. Oke ya, sampai sini ya. Oke, nah sekarang ini. Nah, ini kita praktek mulai ya, real ya. Silakan kalau mau open mic ya. Ini Bapak Ibu, kita udah menciptakan ya. Pak Ciang, ada nggak di sini orang yang menciptakan? Makasih banyak ya Pak Ciang ya. Jadi, saya menemukan bahwa harga saham itu, dengar baik-baik ya, berkorelasi positif atau mengikuti EPS-nya. Jadi Bapak Ibu boleh gimana aja, boleh ngelihat MACD, boleh ngelihat bandarnya akumulasi, distribusi, boleh jumpalitan tiap hari, tapi kenyataannya pada akhirnya harga saham akan ngikut EPS-nya. Ulangin, harga saham pada akhirnya ikut EPS-nya. EPS-nya naik, sahamnya naik. Simple. Simple banget. Sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita nabung uang 100 juta di bank, dapat 10 juta, dapat 5 juta. Kalau pengen dapat 50, nabung 100 juta, dapatnya 5 juta di bank deposito. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau pengen dapat 10 juta, nabungnya berapa? Kalau 100 juta, dapat bunganya 5 juta, kalau pengen 10, nah itu. Sekarang saya tanya sekarang, kalau suatu perusahaan yang untungnya 5 dihargain 100, sekarang untungnya 10 dihargainnya berapa? Ada perusahaan yang EPS-nya untung per lembar sahamnya Rp5. Oke? Dihargain 100 hari ini. Rp5 harga 100. Kalau 10 harganya berapa? 200 kan? Udah itu. Simple. Nah, kenapa saya beli BSSR di mana? Di sini saya belinya. Saya beli BSSR Bapak Ibu sebelum ada laporan keuangan. Karena saya lihat begini, ini kan harga yang hijau ya. Harga naiknya terlambat sama ininya. Harga naiknya terlambat sama earning-nya. EPS-nya naik, harganya belum naik. Ada apa ini? Kalau saya ngeliatnya simpel, saya kan orangnya konspiratif, akumulasi. Ada orang besar, ada institusi yang masih pengen BSSR. Tidak boleh naik. Setiap naik ditekan, dibeli di bawah, naik ditekan, dibeli di bawah caranya. Jadi dia bernapas BSSR. Tapi dia salah harga, ini inefisiensi. Inilah yang disebut saham salah harga. Harganya, EPS-nya sudah naik, harganya belum naik. Saya beli di sini. Nih harganya saya beli di sini nih. Mana ya? Oh, ya. Lihat nih di sini nih, saya belinya di sini nih. Areanya di mana? BSSR saya beli di sini nih. Saya beli area-area sini nih. Area orang nggak mau. Waktu orang masih nggak mau BSSR, saya udah beli di sini. Kenapa nih? Yang belinya ini orangnya nih, Pak, yang beli nih. Yang belinya asing, yang jualnya lokal. Modal asingnya berapa? Modal asingnya ya 3 ribuan, 3.000 modalnya tuh. Ya, ada modalnya nih. Modal 3 hari, modal 5 hari, modal 10 hari, modal 30 hari. Ya, nih dia beli terus asing nih, naik ke pembeliannya. Ini lokal nih jualan. Orang lokalnya jualan dibeli asing. Asing saya anggap institusi. Lokal bisa bandar, bisa institusi. Setahu saya bandar nggak jual di bawah, Pak. Bandar jualnya di atas. Ya, bandar itu jualnya nggak di bawah dong. Ya, ini pasti retail yang jual. Retail apa? Retail bosen. Oh, PTBA udah naik, SMMT udah naik, terus ITMJ udah naik, kok BSSR-nya diem aja gitu loh. Udah saya jual aja, udah bosen jual aja. Tapi ini dibeliin terus di sini masih. Ingat, asing hampir pasti institusi. Ya, nah ini pada dapatnya Pak, tuh kan. Akhirnya naik dia. Tuh, harganya 28. Kenapa? Dari sini, lihat di sini ya. Saya mau hold sampai berapa harganya?
hitungan optimis saya harganya 5.000. Hitungan, bukan ajakan membeli. Bapak Ibu beli udah telat, Bapak Ibu beli terlambat. Bukan ajakan membeli. Hitungan optimis saya 5.000. Hitungan pesimis saya 3.400 sudah tercapai. 34 sudah tercapai. Waktu saya beli di sini, ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Waktu saya beli di sini, harga dia 1.780. 1.780 harganya di sini. Ya. 17.8, harganya 17.80. Oke, waktu saya beli. Ya. Tapi saya membelinya sudah di harga 2.800. Kok berani beli harga 2.800? Karena begini hitungannya. Saya lihat book value dia 2,5. Per dia 2,5. Sekarang per 1,28. Jadi 2,46 dibagi 1,28 dikali harga sekarang 17.80. Berapa itu? Saya dapetin sekitar 3.400. Waktu saya beli harganya masih gimana nih? Harganya masih 2.800. Nih, harganya masih 2.800. Ini tuh ya. Jadi saya berani, jelek-jeleknya 34 nih saya lihat nih, jelek-jeleknya. Bagusnya dari mana? Laporan keuangan berikutnya. Ternyata EPS-nya naik lagi Bapak Ibu. Sekarang berapa? 551. Udah beda cerita nih sekarang. Jadi sekarang hitungannya beda lagi nih hitungannya. Sekarang hitungannya 4.400 ya. 4.400 dikali berapa ini? 1,85 dibagi 2,46 ini loh. Jadi harga berikutnya dugaan saya itu sekitar 5.000-an pantasnya gitu. Terbalik. 4.400 dikali 2,46 dibagi 1,85. Ini hitungan saya berikutnya. Paham ya? Jadi itu yang saya lihat BSSR itu, saya udah TP BSSR yang di trading, tapi di investing saya belum TP. Kenapa? Saya masih nungguin kuartal 1. Kenapa kuartal 1 nungguin? Karena kuartal 1 nanti kayaknya lebih gede, call lebih mahal lagi. Harga call lebih mahal lagi di kuartal 1. Ya. Terus kok berani di hold? Pak, Bu, ini book value-nya 2. Per-nya cuma 1, Bapak. Per 1, gitu loh. Ya. Per-nya 1, gitu. Jadi saya berani gitu. Ya. Oke ya. Oke ya, paham ya kenapa saya beli BSSR. Nah, sekarang kalau kita ngomong berikutnya. Nah. Oke. Oke ya. Nah, terusin. Nah, ini sekarang BP ini Bapak Ibu. Kenapa BP dibeli? BP kan berantakan tuh sahamnya, nggak bagus-bagus amat, biasa-biasa aja. Ya, nggak sebagus BSSR, tapi kenapa dibeli? Kenapa untung? Nah, ini saya jelasin ya. Saya ulangi lagi nih. Orang asing itu kalau beli, dia institusi, pasti dia know something yang kita nggak ngerti. Dia know something, ya. Dia tahu sesuatu, saya belum tahu. Kita belum tahu akan ada apa. BP belum ada berita apa-apa. Besok mungkin ada beritanya, gitu, pas dia jualan. Ya, pas ada berita mungkin dia jualan. Karena gini, ini BP sektornya bagus, jadi jalan dia bagus. Perusahaannya murah. Dibilang bagus, nggak gitu bagus ya. Karena per-nya 8, per-nya. Terus PBV-nya 0,5 gitu loh. Dan harganya gocap. Ya, ini saham nggak gitu bagus. Tapi saya lihat di sini EPS-nya berkembang Bapak Ibu. EPS-nya mulai bergerak gitu. EPS-nya mulai bergerak, penjualan juga bergerak. Dia juga nggak pernah rugi. Perusahaan ini tidak pernah rugi. Lihat nih, ya. Tuh. Ini nggak pernah rugi perusahaan ini, ya. Oke lah, cukupan lah perusahaan ini. Nah, saya udah lihat di sini ya, saya pelajari. Makanya, tapi yang bikin saya beli terutama adalah ini nih Bapak Ibu nih. Nih di sini nih, ini nih ada yang beli terus Pak. Mau asing, mau lokal beli terus. Ini ada apa sih dibeliin terus gitu? Ini kan saham gocap, harusnya kan dihindari. Siapa orang gila yang beli saham gocap gitu Pak? Kita pikirin dah, Bapak Ibu mau beli saham gocap nggak? Oke, saya ulangi lagi ya. Nggak ada orang beli saham gocap Bapak Ibu. Ngapain ini orang beliin saham gocap? Ya, terus udah gocap nggak boleh naik lagi, dibeli lagi gitu loh. Oh, ini overshoot gitu. Dia beli kebanyakan sampai naik, tapi dia nggak mau naik. Dia tekan lagi kayak gini ya. Saya beli 100, saya tekan pakai 20 pada panik.
gocap lagi. Nanti gocap nih yang beli 51 kan kesel nih, yang beli 52 kesel. Dia antri gocap lagi, dia beliin lagi sama dia. Namanya akumulasi. Jadi ada orang yang beliin saham harga gocap. Saham gocap itu Bapak Ibu, sangat mungkin gocap selamanya gitu. Terus siapa yang mau beli saham gocap? Saya lihat di atas. Loh, sahamnya bagus. Sektornya bagus gitu loh. Diakumulasi, ya udah saya beli ikutan. Saya beli ikutan. Paham nggak? Karena apa? Karena asing ada beli. Dengan asumsi, asing mungkin memahami fundamental perusahaan ini. Begitu saya cek, benar fundamentalnya tidak buruk. Tapi yang jelas perusahaan ini murah. Perusahaan ini punya book value 0,5. Murah. Harapan saya turnaround. Turnaround itu apa? Perusahaan yang biasa aja menjadi beautiful. Gitu. Oke ya, nah, lanjut tuh kayak gini. Kita mulai beli, ya hasilnya gini hari ini Bapak Ibu. Ya, hasilnya segini, tadi 90 sempat ya. Tadi 90 sempat hari ini. Ya, di Ajaib saya simpennya karena ya investing. Ya, saya belum tahu ini kalau kita melihat menghitung volume, dia belum jualan habis. Dia baru beli, dia baru mulai naikin, belum jualan. Saya nggak tahu mau diangkat sampai berapa, nggak tahu. Udah volatil sekarang. Saya kan selalu beli in the mild time. Kita beli sebelum dia naik, bukan sesudah kayak begini dibeli, ngeri. Ya, karena dia bisa juga, Bapak beli nih 70 harganya, 90, terus dia turun Pak, 70. Bapak kan cut loss nih, naik lagi. Jadi udah wild. Sekarang sudah wild. Kalau Bapak belinya sekarang di harga 90, besok turun 70, Bapak kan cut loss. Begitu cut loss 100 gimana tuh Pak? Dikejar 100, turun lagi di 80. 80 cut loss, naik lagi 120. Oke ya? Oke ya, seperti itu ya. Nah, ini ada kuis di Bapak Ibu nih. Ada kuis. Jawabnya di Twitter saya nanti. Berapa target harga BSSR? Jawab sebagus mungkin, pakai hitungan, pakai apa, pakai chart, terserah. Ya, nanti jawabannya yang milih Ajaib, terserah. Nanti pemenangnya dapat diskon tuh. Paket kelas CIA, kelas fundamental. Bisa 75, 50, 25 diskonnya. Ya, oke ya, oke ya. Tapi nggak bisa refund Bapak Ibu ya. Kelasnya berjalan untuk kelas berikutnya atau paket yang lain. Ya, oke. Nah, ini nih sama. Kenapa BP naik berikutnya? Saya udah ceritain, Bapak tinggal dengar. Tapi saya nggak akan upload ke YouTube nih. Saya tidak akan upload ini ke YouTube sampai beres kuisnya. Jadi ingatan Bapak Ibu yang diuji. Ya, saya udah ceritain kenapa saya beli BP, kenapa BP akan naik. Saya udah jelasin kenapa BSSR naik, kenapa harganya berapa menurut saya. Ya, silakan jawab kuisnya. Nanti Ajaib yang milih. Dan tidak akan saya upload di YouTube sampai selesai event ininya, event apanya? Event ininya, event apa? Kuisnya. Ya, demikian dari saya dulu deh. Nah ini chart ini di mana dapatnya? Ini orangnya ada di penciptanya tuh, yang di atas yang ngomong Ohya tuh, namanya Pak Chiang. Ya, jadi saya rewel, saya mesen ini, mesen itu, ada yang bisa tuh, ada yang bisa. Ternyata ada orang yang bisa dan mau ngerjain maunya saya yang ngaco ini gitu. Ya, ini nggak gampang loh Bapak Ibu bikin ini, nggak gampang, nyari gini pun nggak gampang gitu. Jadi saya pengen satu layar beres semua. Kenapa? Sorry nih ya, saya lagi bikin questionnaire tuh di Twitter. Bapak Ibu lamaan mana sih beli handphone sama beli saham? Saya yakin beli handphone lebih lama. Dilihat dulu 2 handphone, dibanding-banding dulu handphonenya bagusan yang mana. Apalagi beli rumah, beli mobil, pasti lebih lama. Kita butuh suatu cara menyajikan data yang cepat banget, langsung kita ngerti gitu kondisi perusahaannya. Karena begitu seret gitu kan, kita langsung banyak kan gitu ya. Begitu kita, grup tele udah ada Bapak Ibu, grup tele kita di sini nih. Grup tele kita udah ada, silakan rewel, silakan ngobrol-ngobrol di sini ya. Kita udah punya grup tele kalau mau ngobrol-ngobrol di sini. Ini nih Bapak Ibu. Mana ya? Free, yang gratis ada nih. Nih Pak, Bu. 15.000 teman-teman udah ada ya. Kalau mau grup tele silakan. Nih, tuh. Udah ada ya. Saya di situ ada, teman-teman di situ ada semua ya. Nah, saya lagi nih ya. Nah, jadi kita membutuhkan suatu tools yang plug gitu, langsung kelihatan semua gitu, Pak. Ya. Jadi apa? Eagle eye namanya. Jadi nggak nyari dulu PBV-nya di mana, ngitung dulu ROE-nya. Wah, mati Bapak Ibu. Ya, nggak bisa tuh kayak gitu, capek saya. Ya. Saya lagi nawarin ide ini ke Ajaib nih. Apakah Ajaib akan memberikan
memberikan chart ini ke nasabahnya gitu. Ya, ngerti ya? Nah, jadi seperti ini. Oke, kita ulangi lagi nih ya. Jadi kita membutuhkan satu tools, suatu chart. Saya kan chart investor ya. Suatu gambar, kita tuh lebih mudah lihat gambar daripada kita lebih mudah ngelihat gambar daripada kita ngelihat angka ya. Angka kan enak gitu kalau angka. Nanti kita dengar ajaib mau nggak gitu atau adopsi chart kita gitu di sistemnya ya. Ya Bu Cisti ya. Ya, saya lagi ngobrol sama ajaib nih. Mau nggak dipakai chart ini buat ajaib nih? Langsung plak begitu. Waduh, cepet banget analisanya cepet. Jadi kita tahu hijau semua, merah semua udah tahu. Ya, hijau semua. Terusin lagi nih ya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Ini bukan bikin ngiler, emang begini hasilnya. Memang ini kenyataannya di grup fundamental kita seperti ini. Ya, kita lagi seneng mainan fundamental karena toolsnya baru ada. Bukan saya nggak ngerti, saya udah 10 tahun pakai fundamental. Cuman toolsnya baru ada yang cepat gitu loh. Yang dalam 20 menit kita tahu nih perusahaan dibeli apa jangan. Dalam 20 menit kita baca, merenung, melihat, enggak lah. Atau dengan cepat begini, milih gini bisa juga gitu. Cepat milihnya gitu, cepat milih gitu bisa. Ya, oke? Nah, terusin ya. Nah, sekarang kita ngomong how low can you go ya. How low can you go itu juga sama. Kalau perusahaan yang turun terus EPS-nya, itu orang jadi nggak happy gitu loh. Jadinya worry, jadi takut, jadi nggak seneng ngelihatnya. Contohnya apa? Contohnya Unilever, Bapak Ibu. Kita lihat di sini, Unilever. Ada apa sih Unilever? Fundamental Unilever. Ada apa dengan Unilever? Kenapa sahamnya turun terus? Diapain itu saham? Ya, Unilever. Nah ini ya, jelas ya. Nih Bapak Ibu ya, Unilever itu ROE-nya 100. Saya ulangin lagi nih ya. Unilever itu ROE-nya 100. Terus kok turun perusahaannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab kenapa perusahaan yang ROE-nya 100 EPS-nya turun? Betul. Yang kedua apa? Itu ROE dia. Kenapa? ROE itu Bapak Ibu dibagiin equity. Equity itu adalah modal yang punya pendiri. Kalau book value 1, ROE 100. Kalau book value-nya berapa sekarang? Book value-nya sekarang 40? Ya 100 dibagi 40. Ya, ROE 100. Buat pendiri perusahaan yang punya. Buat saya berapa? ROE-nya 100. Tapi harga sahamnya 40 kali. Berapa jadinya? 2,5. Bagus nggak tuh? Naruh uang dapat 2,5% setahun. Bagus nggak? Nggak bagus kan? Nggak menarik Bapak Ibu. Itu ada 100 itu yang punya Unilever. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau beli Unilever, ROE-nya cuma 2,5. Kenapa? Karena PBV-nya 40 kali. Ya, ngerti ya? ROE 100 itu untuk yang belinya PBV 1 atau pendiri atau founder. Bapak Ibu kalau beli Unilever, ROE-nya ya 2,5. Mau nggak? Ya serah. Satu, turun lagi EPS-nya. Nih, EPS-nya turun. EPS-nya turun terus. Penjualannya nggak turun-turun amat. EPS-nya turun terus. Penjualan juga turun terus. Tidak happy. Dengan segera harga ikut turun. Ya. Oke? Paham? Saham yang EPS-nya turun, sahamnya turun. Saham yang EPS-nya naik, sahamnya naik. Gampang. Simple, hampir pasti, dan sangat logis. Sangat logis. Kayak tadi, nabung bunganya 5 juta, nabung 100, bunga 5 juta. Pengen bunga 10 juta, nabungnya 200. Simple. Kemarin untungnya 100, ditambah untung 10, 110. Ya, oke ya. Oke ya, sampai sini ya. Ini sudah habis waktunya nih, tinggal 7 menit. Takut ada pertanyaan, mau kahut lagi ya. Jadi dari saya, selesai dulu. Ini artinya telah menutup dan menyelesaikan seluruh materi fundamental kita, Bu Cisti. Ya, 1, 2, 3 serinya 90 lembar halaman. Ya, bagi yang mau belajar lebih lanjut lagi, kita ada kelas fundamental ya Bapak Ibu ya. Fundamental Made Easy, janji gampang. Melihatnya gambar-gambar kayak gini, lihatnya gambar-gambar gini. Jadi fundamentalnya kita chartkan. Fundamentalnya kita chartkan. Karena saya chart investor, fundamentalnya pun bentuknya chart, bukan laporan keuangan yang seabrek-abrek. Ya, ada kelas fundamental. Ya, ngapain aja tuh?
Dari nol pertama saya janji ya, dari apa itu price per apa itu penjualan, apa itu aset, apa itu utang, ya, apa itu ya gitulah dari nol ya. Nah, terus kedua, kita memahami kenapa saham bisa naik ribuan persen. Terus kita bisa menduga harga realistis, optimis, pesimis suatu saham. Kita bisa trading pakai fundamental, bisa investing pakai fundamental, ya. Kita bisa value investing, cari Mercy harga Avanza, bisa growth investing, nyari yang multiplier, multi-bagger, ya, ya, what to buy, when to buy, ya. Jadi itu akan belajar semua di sini. Oke, nanti minta ke Ajaib tuh diskonnya. Oke ya, lanjut. Technical sekarang nih ya. Technical itu ya itu yang tadi MACD, supaya keren Bapak Ibu ngerti yang disebut MA, MACD. Itu di bawah MA, ini di Bollinger Band-nya, jadi kan nggak malu gitu ya. Itu patah trend line, nah, ngerti nggak tuh ngomong kayak gitu? Kalau mau ngerti, technical analysis. Jadi technical analysis adalah seni membaca peta. Bapak Ibu, technical analysis itu seni membaca peta. Fundamental seni membaca kesehatan mobil dan jalan raya. Oke, nanti bandarmologi seni membaca pikiran supir. Ya, jadi 3 in 1 nih ya, saya ulangin 3 in 1 nih ya. Fundamental itu mobilnya, ya, technical itu map-nya, GPS-nya, petanya. Kita nanti kalau dia salah belok nggak tahu Pak Ibu, ya. Terakhir nanti lagi disusun materinya, yaitu foreign flow dan bandarmologi itu adalah membaca supirnya. Supirnya mabok enggak nih? Supirnya jahat enggak nih? Supirnya apa nih, kita rasain supirnya bener enggak nih gitu. Ada nggak supir bener? Ada supir bener Bapak Ibu. Supir yang pengen disebut orang terkaya sedunia pasti bener sahamnya. Pasti naik terus. Supir yang senang disebut orang terkaya se-Indonesia pasti naik terus sahamnya. Bener nggak Bu? Bener nggak saham milik orang terkaya Indonesia naik terus? Ada kan? Orang terkaya nomor 1 Indonesia tahu dong. Sahamnya naik terus nggak? Naik terus. Ya, iya tahu naik terus. Kenapa? Karena supirnya bercita-cita menjadi orang terkaya di Indonesia. Sahamnya harus naik terus, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau supir tembak, sekarang nyupir besok kabur, ya udah, ya naiknya semenit terus ARB 5 hari. Ya, pahamnya. Nah, mungkin ada tujuan pengen dikenal orang terkaya, nggak apa-apa kan, itu kan tujuan mulia. Kita kan ikutan kaya sedikit ya. Oke ya, lanjut. Dikit lagi. Oke, nah di Ajaib sendiri saya sering sharing ide ya. Nih akan ke IKEA, Hero gitu, saya bahas PKPK. Nah ini ada ya, cari aja ya, cari di chart investor di Ajaib ya. Nah gitu aja, ini chartnya ada. Kalau nggak mau ikut kelasnya, pengen chartnya bisa ikut member, nggak mahal tuh. Ya, oke ya, kayak gini ya tuh SMDR apa ada semua. Ya, nah ini SMDR nih Bapak Ibu kita bahas, lihat jelas nggak sih? Jelas nggak sih itu dilihatnya? Lihat tuh, garis birunya naik, ya harganya naik gitu loh. Simpel ya Bapak Ibu ya. Simpel ya, ini kan pernya kan masih 2. Lihat nih, harganya 600, pernya 2. Pernya pernah berapa? 8. Ya udah, 600 kali 8 bagi 2. Berapa itu? 600 kali 4. Terjadi belum? Udah ya? Udah 24 ya? Kita ulangin. Ya. Harganya 600, pernya 2. Pernah per 8, pernah per 4. Ya udah per 4 deh. 1.200. Berapa sekarang SMDR? 2.000? Nyampe ya udah. Ini SMDR. Jelas terjadi. Oke ya. Yang naik ikut fundamentalnya saham apa? Semua saham Bapak, kecuali saham gorengan. Semua saham yang bukan saham gorengan mengikuti fundamentalnya. Ya, kalau saham gorengan jangan tanya dah, itu keajaiban dunia Bapak Ibu. Saham hancur kok bisa naik, udah jangan dipikirin lah, capek dah. Nanti kalau mau saham gorengan, beda lagi ilmunya, namanya bandarmologi, namanya broksum. Ya, itu yang paling susah loh Bapak Ibu. Paling gampang itu fundamental menurut saya. Paling gampang, paling lurus, paling polos, paling pure, paling logis. Teknikal mulai agak capek. Yang paling susah broksum. Susah beneran bacanya. Ya, kita harus ngikutin pola pikir twisted mind-nya dia gitu. Dia mau ngapain, baca rencananya capek. Ya. Oke ya. Jadi ya betul. Ya, CI itu kombinasi dari fundamental, technical dan bandarmologi kurang lebih. Betul, 3 in 1 ya. Itu kan kita lihat pendekatannya technical, fundamental, broksum dan foreign flow. Ya, kita gabung semua karena nggak bayar. Ya.
kan nggak ada yang harus bayar lisensi, kita nggak bayar royalti kan ya, kita pakai fundamental, nggak ada yang marahin, nggak ada yang minta bayaran ke kita pakai technical juga nggak apa-apa gratis, jadi pakai semua aja, kenapa kita harus fanatik satu aliran? Ya, kalau semuanya ada, kita pakai aja semuanya, jangan fanatik. Ya, udah habis kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Ya, nanti Bu Jen ya, apa nggak tahu tim ajaib yang akan milih pemenangnya. Nanti saya bikin kuisnya deh. Siapa yang mau jawab tadi berapa target harga BSSR dan kenapa BP naik? Itu pertanyaannya. Yang jawab silahkan, nanti ajaib yang milih. Itu masih berlangsung ya, kuis yang kelas kedua. Ini kan kelas ketiga. Yang kelas kedua juga masih ada loh. Itu hadiahnya totally gratis, benar-benar gratis semuanya dari ajaib, kelas fundamental dan setahun launch ditambah uang RDN ya Bu ya, kalau nggak salah. Itu belum pada jawab tuh. Belum banyak yang ikut. Oke, begini demikian dari saya, mudah-mudahan logis, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan benar. Kalau buat kita sih udah kerasa ya. Kita udah kerasa ini benar-benar real, ini duit beneran, udah kerasa ya. Ini udah kerasa juga ya. Udah kerasa ya, simple sekali. Ya,